Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua kembali berjumpa di channel Kadada Kisah. Pada video dan kesempatan kali ini teman-teman semua kita ingin berbagi tutorial cara editing video Ukin ya teman-teman ya. Nah untuk video Ukin ini saya menggunakan aplikasi CapCut ya yang versi di laptop. Tapi bagi teman-teman yang menggunakannya di Android ataupun di smartphone sama saja ya kurang lebihnya sama. Nah, di sini kita tampilkan terlebih dulu teman-teman semua terkait dengan hasil editing kita ya. Ini kita editingnya masih dalam tahap dasar ya teman-teman ya, sehingga mungkin tidak terlalu wah, tidak terlalu sempurna ya teman-teman. Tapi untuk tutorial ini kita Di bisa. sini ada gambar bola, kelereng. Nah, ini untuk video Ukin yang sudah kita edit ya, untuk versi editnya. Untuk ketentuannya mungkin sama ya teman-teman ya untuk video kini ini untuk maksimal video editnya itu 30 menit ya, minimal 20 menit mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk sampulnya kita bikin saja seperti ini bebas saja tidak ada ketentuan ya teman-teman ya. Kemudian untuk videonya kita tampilkan terlebih Selamat pagi anak-anak. ini video awalannya sebelum masuk kelas, kemudian di bagian Pagi anak-anak. sintaknya sesuai Gimana dengan kabar kalian hari ini? ataupun RPP yang kita buat. Di sini Sehat? ada pendahuluan, Alhamdulillah kalau sehat. Ibu pendahuluan absen dulu ya. eh, salam, kemudian grup Akli B ada? dan kehadiran, kemudian Akbar. dan lain Sebelum sebagainya kita teman-teman sesuai belajar, dengan sintak ataupun marilah RPP kita teman-teman. Nah, di berdoa sini untuk tulisan agar tampilannya seperti pembelajaran ini. kita hari Di sini ini ada logo, bisa bermanfaat. bisa kita Saidi sebutkan pimpin kampus teman-temannya kita untuk ya, ini ada logo berdoa. Pendidikan Jabatan. Nah, di sini ada tulisan pendahuluan dan juga di sini ada sintaknya ataupun tahapan ataupun langkah yang dilakukan ya. Ini tinggal disesuaikan saja sesuai dengan arahan ataupun instruksi dari kampusnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita Ya, kalau di siap. bagian pendahuluan di sini ada Patriot lama sih lagu sedia nasional. melakukan operasi hitung Bagaimana cara perkalian membuat tulisan pada seperti dua bilangan caca buku sampai dan juga 100 uh, dengan benar dan sebagainya. Di sini kita tepat. menggunakan Ya. aplikasi tadi, aplikasi CapCut ya teman-teman ataupun CapCut ya. Tapi di sini saya menggunakan versi di di mana di Windows ataupun di laptop ya. Tapi bagi teman-teman bisa juga untuk menggunakannya versi di smartphone ya, baik itu tablet ataupun Android ya, handphone ya. Nah, di sini untuk langkah pertama ketika teman-teman menggunakan aplikasi CapCut ini, kita kembali ke new project ya. New project. Tunggu sebentar. Ini lagi proses opening aplikasinya teman-teman. Kenapa saya menggunakan aplikasi CapCut ini? Saya rasa ini aplikasinya eh, lengkap ya teman-teman juga untuk aplikasinya ini tidak terlalu berat ya, sehingga tidak membutuhkan aspek laptop ataupun Android yang besar ya, sehingga kita rekomendasi sekali untuk editing video yang dasar-dasar ini untuk menggunakan aplikasi CapCut ini teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman kita mengimport ini ya tampilan dasar atau tampilan utama ketika kita ingin melakukan editing video. Di sini ada import audio, text, stiker, efek, translate, caption, filter, adjustment dan lain sebagainya. Nah, kita yang pertama dulu kita masukkan terlebih dahulu video yang ingin kita edit. Klik klik apa? Klik import ini. Artinya kita memasukkan video yang kita ingin editing seperti itu ya. Nah, kemudian kita cari video kita. Nah, ini video token yang fullnya ya teman-teman.
Ini 1 jam 10 menit ya, yang versi fullnya. Ini sudah masuk, kemudian kita tarik saja ke halaman ataupun ke drag bagian here ini ya. Pasti videonya akan masuk ke bagian layar pengerjaan di sini ya. Nah, ini versinya pendek ya teman-teman ya, tampilannya pendek. Jadi untuk mempermudah halaman pengerjaan kita, maka kita tarik untuk lebih memanjang ya, supaya kita bisa untuk mempermudah memotong-motongnya ya teman-teman ya. Caranya menarik untuk lebih panjang. Ini ya teman-teman, bagian apa itu? Bagian plus minus ini ya, kita tarik saja. Hmm, nah, maka akan videonya akan memanjang. Nah, jadi kita bisa memudahkan kita untuk melakukan pemotongan secara maksimal ya. Nah, seperti itu terlebih dulu teman-teman dasarnya. Kemudian untuk skala ini yaitu untuk memperbesar di sini ya tampilan video ini. Kita coba ini 100% ya teman-teman. Kita coba kita cek. Nah, ini akan memperbesar ya, menzoom seperti itu. Tapi untuk standarnya 100% saja sudah cukup ya. Tapi kalau ada teman-teman yang mengharuskan editing videonya harus seperti itu ya, bagian-bagian tertentu yang harus di zoom, silahkan saja ya teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman tinggal kita ingin melakukan misalnya pemotongan. Nah, untuk pemotongan ini di bagian ini ya. Nah, ini split artinya ya memisahkan ya, split memisahkan dua video ini, kita coba ya. Misalnya seperti ini. Kita play dulu, sesuaikan saja. Misalnya kita ingin potong ya sampai di sini ataupun kita ingin pisahkan sampai di sini ya. Stop. Nah, kemudian kita klik saja split ini. Nah, maka akan videonya terbagi menjadi dua bagian ya. Di dua bagian, kemudian ada yang ingin kita hapus ya di antara yang tadi. Misalnya ini kita ingin hapus ya video yang pertama tadi. Maka klik saja ininya sehingga aktif bagian yang ingin kita hapus. Kemudian kita klik delete. Nah, akan terhapus seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk fungsi dari split ini. Split ini membagi dua ya teman-teman ya. Nah, ini bisa juga ini untuk mendelete. Mendelete bagian mana? Nah, ini berarti ini ada bagian yang harus kita delete. Berarti kalau ini bagian kiri akan terdelete ya. Kemudian ini bagian kanan yang terdelete ya, seperti itu. Delete right, bagian kanan yang terdelete, ini delete-nya left ya. Kita coba ya teman-teman. Misalnya kita ingin mendelete bagian yang ini ya, bagiannya awal ini. Kita klik saja ini. Biarkan videonya berjalan sampai mana kita ingin mendelete. Misalnya sampai di sini stop. Kita klik saja ini. Maka otomatis bagian yang ini bagian kiri ini akan terdelete. Kita coba. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi videonya tidak ada lagi yang tadi. Jadi sampai sini misalnya seperti itu. Kalau bagian kanan, berarti bagian kanan yang sebelah sini yang akan terdelete ya. Misalnya sampai di sini. Berarti kalau kita klik ini, maka akan bagian kanan ini yang akan terhapus. Kita coba ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengembalikan, misalnya ada kesalahan, klik saja Ctrl Z, teman-teman. Nah, seperti itu akan terunduh ya. Nah, ini untuk langkah ini atau ini undo, ini redo ya, ataupun reset ya. Nah, untuk tahapannya seperti itu. Misalnya lagi teman-teman, kita ingin menambahkan apa lagi nih? Tambahkan misalnya teks. Maka di sini ada bagian menu teks. Seperti itu ya. Kita coba. Kita ingin menambahkan teks di bagian ini misalnya. Coba kita. Nah, ini kan sudah masuk. Kabar kalian hari ini? Nah, ini kan artinya guru sudah menanyakan kabar ya. Menanyakan kabar berarti ini kalau di bagian sintaknya bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan. Maka kita ingin menambahkan teks pendahuluan ya. Assalamualaikum. Nah, ini kan guru mengucap salam bagian pendahuluan. Kita tambahkan teksnya secara default bisa. Oke, kita coba ya. Nih, kalau ingin template-nya ada juga teman-teman. Nah, di sini tersedia yang versi gratisan dan juga Pro ya. Pro ini berarti aplikasinya harus yang Pro juga baru bisa ya. Kalau masih belum Pro, teman-teman tidak bisa menggunakannya untuk yang Pro ini. Tapi ada juga tersedia yang versi free-nya yang gratisan. Oke, kita coba yang versi gratisan saja teman-teman. Kita tambahkan teks bisa secara default, bisa dengan dengan efek ini bisa, tinggal sesuaikan saja teman-teman sesuai dengan seleranya ya. Kita coba yang
versi gratisan saja. Kita download terlebih dahulu. Misalnya yang ini mau Assalamualaikum bentuk, warahmatullahi wabarakatuh. maka ini kita tarik atau kita tambahkan ini bisa. Kita tarik ke bagian ini. Nah, seperti ini. Teksnya ini ya teman-teman. Nah, teksnya ini kita bisa edit di sini, klik 2 kali. Ataupun bisa di sini. Dan bloknya kita hapus. Misal pendahuluan misalnya ya. Kita tuliskan saja. Pendahuluan misalnya ya. Nah, pendahuluan. Maka misalnya teman-teman ingin merubah bentuk teksnya di sini juga boleh. Sini ada juga. Nah, banyak sekali tampilannya teman-teman. Ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini ya. Sesuaikan dengan selera dan juga keinginan teman-teman semua ya. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya teman-teman ingin menambahkan apa lagi ya? Menambahkan efek di bagian tulisan bisa juga. Pilih saja di bagian efek ini. Nah, ini merubah tulisannya teman-teman. Untuk bubble, bubble ini misalnya seperti ini. Bentuknya seperti mana ya? Kita coba contohkan dulu. Ini bubble ini kotak teksnya ya seperti itu ya teman-teman. Misalnya ini. Nah, maka seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak sekali tampilan ataupun pilihan sesuai dengan selera teman-teman. Ini bisa juga. Eh, ini bisa juga. Nah, ataupun ini bisa juga. Sesuaikan saja dengan keinginan dan juga apa dan juga selera teman-teman. Ini banyak pilihannya ya teman-teman. Ini bisa kita pakai semuanya ini. Tapi terlebih dulu kita download. Misalnya ini kita pakai pendahuluan. Misalnya ingin mengecilkan apa? Mengecilkan ininya. Bisa seperti ini. Ini bisa ditaruh di mana saja sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Misalnya di bawah sini, di atas sini, di tengah ataupun di samping. Kalau saya sukanya di sini ya, pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini biasanya di RPP itu ada ya, kita coba tadi apa yang di Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, guru mengucap salam ya, ataupun guru membuka pelajaran dengan mengucap salam atau memberi salam. Kita tambahkan lagi teman-teman teksnya ya, teksnya. Kita tambahkan lagi teks the call Wabarakatuh. call seperti ini bisa. Kalau teman-teman ingin menggunakan template juga bisa. Nah, ini template-nya bisa dipakai. Efek juga bisa yang tadi ya. Efek kita coba yang bagian ini lagi. Kita download terlebih dahulu. Jadi mau download ini harus connect ke Wabarakatuh. internet ya teman-teman ya. Kita geser lagi sebelah sini. Nah, ini kita letakkan di sini misalnya. Seandainya teman-teman ingin menggunakan bagian bubble lagi juga bisa. Misalnya ini terserah ya sesuai dengan keinginan dan juga selera teman-teman. Nah, seperti ini. Teman seperti ini. Seperti ini. Ini kita basic ini kita kembalikan. Misalnya guru membuka pelajaran dengan mengucap salam. Misal ya, mengucap salam. Nah, seperti itu ini kita ingin lihat teksnya. Kemudian untuk memperbesar bisa juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini bisa kita tarik teman-teman. Sesuaikan saja dengan durasinya. Ini bisa kita tarik ya. Sampai mana ini? Boleh. Sama yang ini tadi juga. Bisa. Nah, yang pendahuluan tadi. Ini kita geser-geser bisa ini. Oke, seperti itu. Jadi sampai di sini tulisan pendahuluannya tetap muncul ya, sampai menghilang. Sesuai dengan apa sintak terlebih dahulu. Ini untuk menambahkan teks ya teman-teman. Secara dasarnya seperti itu. Tinggal explore saja teman-teman untuk selanjutnya ya. Seperti itu dasarnya. Kemudian misalnya teman-teman ingin menambahkan gambar ya, gambar ataupun video ya, video lagi ditimpa boleh. Kita coba untuk menambahkan gambar misalnya ya tadi kita coba tadi menambahkan logo. Nah, ini kita import lagi.
logo, misalnya ya logo kampusnya. Seperti ini ya. Kita bisa tambahkan. Kita letakkan di depan. Ini kita tambahkan lagi. Nah, di sini. Oke, logo. Ini logo ini bisa kita kecilkan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Bisa kita letakkan di sini ataupun di tengah ya terserah sesuai dengan selera dan juga keinginan teman-teman. Misalnya di sini ya. Misalnya di sini. Kemudian untuk coba cek kesesuaiannya. Kalau dirasa terlalu besar, maka kita kecilkan. Besar. Seperti ini. Kita letakkan di sini misal ya. Oke, di atas. Oke, kemudian logo ini otomatis akan sampai dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Maka kita akan tarik sampai ke ujung video. Nah, tarik saja seperti itu ya. Jadi logonya akan mengikuti terus ya. Nah ini untuk menyisipkan logo. Seandainya apa lagi teman-teman? Untuk menambahkan, misalnya teman-teman ingin memotong ya, memotong video. Misalnya sampai di sini. Alhamdulillah. Nah, ini video ingin kita potong bagian videonya ya. Nah, kalau di sini berarti yang aktif di bagian logo ini ya teman-teman ya. Berarti kita harus aktifkan dulu videonya. Kita klik saja di bagian video ini. Nah, maka akan aktif bagian layar video ini. Kita potong menjadi dua misalnya. Kita potong sesuai dengan kondisi ya teman-teman. Kita ingin menambahkan transit ataupun apa istilahnya ya. Eh, penghubung ya antara satu video dengan video yang lain ya. Kalau biasanya kalau saya ya tidak terlalu mencolok ataupun untuk lebih smooth ya perpindahannya saya menggunakan yang mana ya? Nah, biasanya saya menggunakan yang mana ya? Lupa apa namanya ini kalau tidak salah ya teman-teman. Eh, kita contohkan yang biasa saja ya teman-teman. Misalnya ini, nih ya. Oke, kita coba. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Atau ingin tidak semua seperti itu boleh. Nah, ini juga boleh. Tapi kalau kita mencontohkan yang pasti kelihatannya, kita tarik, kemudian kita letakkan di bagian yang terpotong ini. Nah, seperti itu. Kita coba kita putar. Kita di sini, kita play dan ambil screen. Alhamdulillah. Nah, akan Nah, terasa seperti anak-anak, itu. Itu untuk menyambung antara dua video, dua plate tadi yang kita potong untuk menjadi satu. Kemudian untuk lebih smooth ya, serah itu tergantung dengan selera teman-teman ya. Seperti itu kita contohkan. Kemudian efek bagian stiker bisa ya. Bagian stiker ini kebiasaan ya kita konten kreator misalnya ya ingin menambahkan stiker-stiker seperti apa boleh juga. Kemudian masih loading ya teman-teman. Efek ini tapi seperti itu intinya untuk dasarnya ya teman-teman ya untuk editing video. Kemudian untuk apa ya? Mirroring ya misalnya video ini kita ingin balik-balik seperti ini boleh bisa juga. Nah, seperti ini ya. Ini untuk mirroring video. Satu lagi yang terpenting setelah videonya sudah selesai kita lakukan, kita tentunya ingin mengekspor ataupun menjadikan video utuh ya, tidak seperti ini ya, ataupun video jadinya. Maka kita lakukan, kita ekspor ini ya, kita ekspor. Kemudian kita pilih saja namanya, misalnya video mungkin misalnya ya, atau apa terserah.
Kemudian ini resolusinya bisa kita pilih kalau 1080 finish lumayan besar. Kemudian bitrate-nya ini kita sesuaikan dengan keinginan kita loh. Ini artinya rendah, rekomendasi ini sedang ya. Kemudian frame rate-nya ini ya terserah. Kalau ini artinya semakin besar semakin bagus juga kualitas videonya. Nah, ini ada size-nya ya. Ini perkiraan size-nya 3,51 dpi. Kalau seandainya teman-teman terlalu besar, bisa kita kecilkan. Maka resolusinya kita bikin kecil juga. Maka akan mengecil ya size-nya. Ini juga berpengaruh ya. Kita anak di luar, nah kita kecil. Frame rate-nya juga berpengaruh untuk kualitas video. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya tinggal export ya. Maka akan kita tunggu proses exportingnya menjadi sebuah video utuh ya teman-teman ya. Nah, seandainya teman-teman menggunakan yang aplikasi ini free, maka teman-teman tentunya tidak bisa menggunakan yang tampilan ataupun apa tampilannya yang Pro ya, misalnya dari segi teksnya tidak bisa menggunakan yang Pro ini ya, karena tidak bisa diekspor ya. Nah, jadi teman-teman kalau masih free gunakan saja yang modenya mode free juga ya, tidak ada tulisan Pro ini. Ya, seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.